Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat yang hadir di gereja ini maupun jemaat yang beribadah melalui live streaming. Untuk memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia, penyertaan-Mu kepada kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali di sini, di rumah-Mu, untuk kembali memuji, memuliakan serta mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, bila masih ada jemaat yang dalam perjalanan menuju gereja-Mu ini, berkati mereka, lindungi mereka dalam perjalanan, agar mereka bisa sampai di rumah-Mu ini dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar tidak menjadi penghalang bagi berkat yang Kau berikan kepada kami. Biar Tuhan saja yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 432, Jika Padaku Ditanyakan. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharulah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Tesalonika 2 ayat 16 berkata, Tuhan telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi serta pengharapan baik kepada kita. Apa yang tak pernah kita lihat dan yang tak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami. Saja yang menyanyikan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Amsal 4 ayat 13-14. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Demikian firman Tuhan, hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita nyanyikan NKB nomor 19, Dalam Lautan yang Kelam. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi perantaraan mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat duduk kembali. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan pada dekat setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, gelisah
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Mazmur 145 ayat 17 sampai 21. Kita membacakan secara responsoria. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Dipersilakan kepada talenta untuk memberikan persembahan pujian. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kami dari Talenta, dari pemuda dari berbagai gereja, GPIB, GKPS, akan membawakan persembahan pujian. Semoga pujian ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pujian yang berjudul Goklas Niroha Doa.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Serahkanlah. Tuhan tak pernah janji hari ini akan panas atau hujan, tapi Dia berjanji akan selalu melindungi kita di setiap saat kita. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Tolonglah sekarang segala susahmu. Pada kaki Yesus serahkanlah. 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 Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan tak pernah Dia janji hari kan panas. Hari kan panas. Dan tak pernah Dia janji akan hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila kau
beban yang menindih hidupku. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Jemaat katakan serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu buat Amang Inang dan saudara kami semua. Juga selamat datang buat saudara kami yang baru pertama kali datang ke gereja ini bersekutu bersama kami. Mari kita dengarkan warta jemaat gereja kita minggu ini, minggu ke-21 setelah Trinitatis, tanggal 6 November 2022. Topik khotbah, berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Warta yang pertama, nama minggu hari ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis yang artinya Allah Tritunggal. 2. Berita kelahiran. Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 telah dikaruniakan seorang anak perempuan, anak kedua bagi keluarga Ivan Immanuel Martua Manik, Inang Renova Boru Pandiangan. Alamat Jalan Pakis 3, Blok BB 39, nomor 3 Pekayon, Bekasi Selatan, Banjar, Cidodol, Parserahan, NPJ 1860. Anak yang baru lahir tersebut dan ibunya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. Warta ketiga, persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu tanggal 6 November 2022, usai khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan dana pensiun HKBP. 4. Pernikahan. Warta kedua.
akan menerima pemberkatan nikah Saudara Muhammad Aris Widodo, putra dari Bapak Farid, ibunya Sri Wartini, alamat Jalan Gunung Tambora 8, Taman Sriwijaya, Lipo Cikarang, RT 004, strip RW 06 nomor 11, warga Jemaat HKBP Kebayoran Lama, dengan tunangannya Eni Yunita Buru Pardede, Boroni Amata Simpson Pardede Nahinan, ibunya Kori Rusmaida Borusiahan Nahinan, alamat Jalan Praja Dalab B, RT 009, strip RW 01, nomor 12 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, warga Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Warta kelima, warga jemaat yang pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 6 November 2022 telah pindah jemaat dari HKBP Resort Kebayoran Lama, keluarga Ivan Abram Parsawaran Pasaribu ST, Inangi Meira Jubilanti Buru Opusunggu Banjar Bintaro Jaya NPJ 1946, alamat Kebayoran Residen Klaster Kebayoran Garden nomor D17 Bintaro Jaya Sektor 7, pindah ke GKI Maulana Yusuf Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung. Warta ke-6, perayaan puncak tahun kesehatian dan pesta Gotilon tahun 2022. Pada hari ini Minggu tanggal 13 November Pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022, pukul 8 WIB, HKBP Resort Kebayoran Lama akan merayakan puncak tahun kesehatian dan pesta Gotilon. Untuk itu kebaktian pukul 10.30 WIB dan kebaktian pukul 15.30 WIB disatukan di pukul 8 WIB. Dihimbau agar kita membawa ulos pada hari perayaan tersebut. Oleh karena itu, seusai pembacaan warta jemaat ini, panitia akan menyampaikan sosialisasi acara. Warta ke-7, Seminar AMA Sedistrik 8 DKI Jakarta. Seksi AMA Se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan seminar pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 pukul 9 WIB bertempat di Aula Yedija Jalan Jatiwaringin 8 Cipinang Melayu, Jakarta Timur dengan topik Setia Melayani Tuhan Sampai Tuntas. Untuk itu diimbau kepada Ketua AMA sebagai perwakilan pengumuman AMA HKBP Resort Kebayoran Lama untuk datang menghadiri seminar tersebut. Warta ke-8, Undangan Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai dengan surat undangan yang kita terima, bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 17 WIB akan diadakan ibadah puncak tahun kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta kepada pelayan penuh waktu bersama keluarga bertempat di Sopo Bulun, Sopo Marpikir HKBP. Warta ke-9, Sinode Distrik. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan Sinode Distrik pada hari Rabu dan Kamis tanggal 9 sampai 10 November 2022 pukul 8 WIB bertempat di Sopo Marpikir HKBP dengan agenda mengenai penetapan program kerja dan anggaran keuangan tahun 2023 yang akan dihadiri oleh yang pertama, Abang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, Pendeta Resort. Kedua, Ketua TM Boru Sitompul SE AK, mewakili Parhaladu Ketua Parartaon. Ketiga, Amang Desmond MP Parhusip, mewakili Ruas HKBP Kebayoran Lama. Marilah kita mendoakan agar acara Sinode Distrik tersebut berjalan dengan baik. 10. Jaringan Doa Wanita Jakarta Selatan. Sesuai surat permohonan yang diterima dari Jaringan Doa Wanita Jakarta Selatan bahwa HKBP Resort Kebayoran Lama menjadi tuan rumah di acara ibadah Okumene yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 pukul 10 WIB, dihimbau kepada
pengumuman perempuan Ina Lydia, Ina Hana untuk datang menghadiri acara tersebut. 11. Perparkiran. Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama telah menyediakan tempat parkir kendaraan roda 4 bagi jemaat yang hadir pada acara perayaan puncak Tahun Kesehatan dan Pesta Gotilon 2022 di halaman SD Al-Azhar di samping pom bensin Shell. 12. Natal Sekolah Minggu. Menyambut hari sukacita kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan ibadah perayaan Natal untuk anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu, dihimbau untuk anak-anak sekolah minggu segera mendaftarkan diri seperti vokal grup, kor, tari, drama, gerak dan lagu untuk berpartisipasi atau mengambil bagian dalam acara Natal tersebut. Pendaftaran dapat langsung dilakukan kepada guru-guru kelas masing-masing. Warta jemaat tambahan. Warta tambahan jemaat yang sakit, seorang anak, Daniel Simatupang, dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro dari Banjar, Ciputat sekitarnya. Demikianlah warta ini kami bacakan. Warta yang belum kami bacakan dapat dibaca di stensilan yang ada pada kita. Selanjutnya kami persilakan mewakili panitia Tahun Kesehatan dan Gotilon untuk menyampaikan sosialisasi kepada Amang Situa Yansen Pasaribu. Kami persilakan. Shalom. Kami mewakili dari panitia Tahun Kesehatan ulang tahun HKBP ke-57 dan juga Pesta Gotilon pada tahun 2022 ingin menyampaikan beberapa hal poin untuk acara pesta kita nanti di tanggal 13 minggu depan yang akan dimulai jam 8 pagi. Pesta kita ini akan dihadiri oleh Amang Preses kita, Amang Pendeta Bernard Manik, MTH, dan beliau juga nanti akan menyampaikan firman Tuhan dan juga menyampaikan ulos dan yang berkaitan dengan pencarian dana. Pesta yang akan kita lakukan ini akan dihadiri oleh seluruh Banjar, 16 Banjar, dan akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah dilakukan dalam gereja ini. Di tempat ini akan dilakukan kebaktian dan penyerahan ulos kepada 91 nama orang tua yang berumur dari 70 tahun sampai 75 tahun. Dan ulos akan disampaikan di Langgatan ini. Setelah ulos disampaikan dan acara selesai, kita akan lanjutkan dengan yang kedua, yaitu acara di halaman kita, di samping gereja kita. Dan kita akan siapkan panggung di situ nanti. Dan di pesta itu nanti kita akan di luar kita akan melaksanakan menyampaikan silua. Silua yang sudah disampaikan oleh setiap banjar-banjar atau 16 banjar dan seksi-seksi dan pengumuman kor yang lainnya. Kami sangat harapkan kehadiran Amang dan Inang dan banjar-banjar untuk menghadiri, mensukseskan acara pesta kita ini. Acara pesta kita ini untuk mencari dana. Dana ini untuk memenuhi kebutuhan operasional gereja. Dan yang paling utama adalah untuk membangun rumah pendeta untuk 3 pendeta kita yang tempatnya ada di depan gereja kita ini. Kita sebut namanya bedeng dan nanti itu akan ditempati oleh 3 pendeta. Karena sampai saat ini amang pendeta kita semua masih kita carikan kontrakan untuk amang pendeta kita semua. Bila tercapai target kita, pembangunan akan kita terus kita mulai. Dan akan membangun untuk 3 rumah pendeta dan juga tempat perparkiran. Dan untuk setiap Banjar yang hadir tentunya seperti yang sudah kita sampaikan dalam utusan-utusan Banjar semua, bahwa nanti semua konsumsi sudah disiapkan oleh Banjar masing-masing dan tidak lupa kita para orang tua ataupun yang hadir untuk memakai ulos karena kita juga akan tortor nanti di dalam acara tersebut. Sekali lagi kami mengharapkan partisipasi dari Amang dan Inang dan para pemuda-pemudi untuk bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan, untuk memuji Tuhan, juga memberikan terbaik bagi Tuhan dalam pesta Gotilon kita. Demikian kami mewakili panitia menyampaikan
kata-kata yang berhubungan dengan acara kita nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyikan buku ND nomor 672, Tunggodang Situtu. Tunggodang Situtu ulaonu. Tunggodang Situtu ulaonu atong ikasahan Tuhan datuho. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Shalom juga untuk saudara-saudara yang live streaming. Sekali lagi untuk yang berada di sini, shalom. Mungkin ini pertama sekali kita dalam pertemuannya beribadah bersama dalam pujian kepada Tuhan. Dan hari ini adalah khotbah pertama di gereja kita ini dalam ibadah bahasa Indonesia. Mungkin bolehlah kiranya saya diizinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Surya Bakti Misael Lumbantoruan. Istri saya Boru Matondang. Kami pindah tugas melayani di gereja kita ini sebagai pendeta fungsional sejak tanggal 30 Oktober. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah kita dalam satu hari ini demi kemuliaan Tuhan kita Yesus. Horas. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita yaitu dari 2 Tesalonika pasal yang kedua, diawali dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis.
dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mengenal siapakah Allah dalam kehidupan kita ini, dan mengenal diri kita itu sendiri, siapakah saya di hadapan Tuhan, dan tentunya apakah saya mengenalnya dengan prinsip dalam kesetiaan atau tidak. Mungkin itu bagian dari pertanyaan dalam pengenalan yang mendalam sebagai seorang yang memang betul-betul mengikut Kristus, sebagai seorang yang memang betul-betul menghidupi firman-Nya dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena hal itu sangat penting untuk pencapaian yang kita harapkan. Semua manusia yang percaya kepada Tuhannya pasti memiliki pengharapan yang baik sebagai sumber atau hal yang menjadi sukacita dalam kehidupannya. Saudara-saudara, apakah saudara mengenal teman-teman saudara yang sebangku sekarang ini? Enggak. Mungkin ada yang kenal, ya. Mungkin ada yang mengatakan dia keluarga ku Amang, dia teman ku Amang, atau bahkan ada yang mengatakan dia bestie ku Amang, ya kan? Atau bahkan ada yang sama sekali tidak mengenal teman sebangku sekarang ini. Namun yang menjadi prinsip yang paling utama untuk kita adalah bahwasanya aku mengenal dia karena kami sama-sama dimuliakan Tuhan, karena kami sama-sama diberkati Tuhan. Jika ada prinsip demikian, maka kita akan mengetahui dan tahu mengucapkan syukur. Oleh karena itu saudara-saudara, boleh Amang minta silakan bersalam dengan saudaranya di samping dan ucapkan selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu. Hal yang paling luar biasa ketika kita sama-sama senyum, tertawa, dan sama-sama mensyukuri aku dan dia diberkati Tuhan di gereja ini. Bapak Ibu sekalian, saya dan kamu dan kita semua harus selalu mengucapkan syukur kepada Allah. Karena saya dipilih, Anda juga dipilih, kita semua juga dipilih oleh Tuhan. Dan tidak ada seorang individual yang hanya diberikan Tuhan berkat-Nya. Semua secara universal bagi orang yang percaya. Untuk diselamatkan karena iman kepercayaan yang hidup. Seperti yang tadi yang Amang sampaikan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kesetiaan bersama Tuhan. Hidup dalam keteguhan iman dan keyakinan tadi itu. Aku tetap bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi hasilnya Amang Inang? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hasil daripada keteguhan tadi itu. Tentu kita berharap sebagaimana tadi yang jelaskan di perikop kita. Menjadi pewaris. Pewaris kemuliaan Allah. Molidok di bahasa Batak partohap. Tentunya kita juga jangan sampai lupa pondasi yang paling utama dalam kehidupan ini untuk mencapai pengharapan itu, untuk mencapai kemuliaan daripada Allah itu adalah berdiri teguh. Berdiri teguh dan berpegang erat sebagaimana topik kita. Berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Maka tentu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kuda-kuda yang kuat tadi sebagai berdiri yang teguh itu harus perlu. Tidak asal berdiri. Dan tidak hanya berjalan sedemikian tanpa ada berpegang erat. Jangan sampai kita rubah. Jangan sampai kita merubah prinsip yang tadi yang sudah dibekali oleh Tuhan.
Semenjak kita mengakui Dia sebagai Yesus, semenjak kita mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Ini adalah sebuah ajakan daripada Paulus, saudara-saudara yang terkasih. Inilah sebuah ajakan dari Paulus bahwasanya harus ada kewaspadaan dari antara orang-orang di sekitar, karena ada sebagian dari mereka yang berusaha menyesatkan ajaran-ajaran sesat yang membuat mereka terpengaruh, tidak fokus lagi dan tidak hati-hati lagi untuk mengikuti Tuhannya, untuk mengikuti firman Allah yang sudah ada dalam dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, harus ada kefokusan, kehati-hatian. Jangan sampai salah fokus ya. Ada demikian, sepasang kekasih, mungkin di waktu-waktu yang lain istrinya agak-agak cemburuan sedikit kepada suaminya. Kira-kira pada malam hari sudah tertidur pulas, pukul-pukul 10 malam ke atas, terdengarlah handphonenya bunyi. Dan seketika itu istrinya terbangun karena merasa curiga, siapa malam-malam seperti ini yang me-WA atau men-chatting. Dia cek, karena masih rada-rada ngantuk ya. Dilihatnya, perasaannya tertulis adalah beautiful. Mulailah dia agak emosi, mulailah dia agak curiga, dibangunin. Siapa ini, siapa ini, siapa ini? Kenapa? Ada tertulis di handphonemu, beautiful. Dan ternyata setelah dicek, suaminya itu, kamu salah lihat istriku. Kenapa salah lihat? Tolong perhatikan baik-baik. Tulisannya bukanlah beautiful, tetapi battery full. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang hidup kita ini demikian. Salah mengerti, salah memahami, dan bahkan salah untuk menyampaikan yang seharusnya bukan itu. Karena salah memahami tadi itu, sehingga kita menyampaikannya dengan salah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, jemaat Tesalonika, ada beberapa dari mereka, dari masyarakat di sana yang berkembang di atas ajaran-ajaran sesat. Pernyataan bahwasanya Tuhan sudah datang, bersiap-siaplah. Padahal kiamat ini tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan akan terjadi. Hanya Tuhan itu sendiri yang tahu. Tetapi ada yang bersumber mengatakan demikian, sehingga membuat mereka goyah, sehingga membuat iman mereka hanya menunggu, lupa dengan pekerjaan, lupa dengan aktivitas. Sehingga mereka tidak fokus lagi dengan kebenaran firman yang sudah mereka hidupi selama ini. Doktrin yang mempengaruhi iman mereka goyah, yang menjadikan setiap waktunya menjadi sia-sia. Paulus mengingatkan mereka untuk tidak gampang terpengaruh amang-inang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus mengingatkan mereka supaya mereka tidak gampang terpengaruh, bahkan jangan sampai mempengaruhi dengan hal yang salah. Itu makanya disampaikan rasa syukur dia pertama. Aku mengucapkan syukur karena tidak semua mereka yang terpengaruh, tetapi Paulus mengingatkan mereka jangan sampai ikut-ikutan. Doktrin tentang ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara terkasih, dalam prinsip kita harus sadar. Dalam prinsip ketotalitasan itu harus betul-betul mengetahui siapakah kebenaran itu. Hanya Tuhan, hanya firman-Nya, tidak ada yang lain. Misalnya, mungkin banyak sekarang ini karena zaman teknologi yang mengandalkan pengetahuan sehingga mengesampingkan imannya. Dia tidak lagi mengakui bahwasanya ada Tuhan. Dia hanya mengandalkan pikirannya sehingga pikirannya yang dia sampaikan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara-saudara terkasih ada yang mengetahui yang bernama Friedrich Nietzsche. Dia mengatakan tidak ada Tuhan, Tuhan sudah mati.
Atau bahkan yang sering kita lihat status WA pun sekarang banyak yang menyesatkan. Status FB, status Instagram, dan lain sebagainya. Apakah kita memang betul-betul memakainya dengan pengajaran yang benar atau bahkan menyesatkan teman kita? Itu makanya tadi yang pertama saya sampaikan, tolong disalam temannya. Karena ada di situ yang paling utama adalah landasan kasih, landasan iman, landasan bersama-sama mengakui, percaya kepada Tuhan. Tentunya tidak akan pernah ada pikiran untuk menyesatkan kawannya, menyesatkan saudaranya. Karena ada pengakuan yang pertama itu. Tetapi ketika seseorang mengandalkan pengetahuannya, mungkin saja dia juga menjadi salah satu yang menyesatkan seperti sebagaimana yang disampaikan Paulus. Situasi yang terjadi di Tesalonik. Martin Luther, Bapak Reformator gereja kita. Dia mereformator hal-hal yang ajaran yang sesat. Doktrin-doktrin yang menyatakan adanya surat pengampunan dosa, yaitu indulgensia yang harus dibeli. Dia menentang itu. Karena itu sudah salah dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, dia menyorakan kebenaran Alkitab, menyorakan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita hidup dalam kebenaran, berpegang teguh dalam ajaran firman Tuhan, dan berdiri teguh agar sama-sama kita menerimanya kemuliaan Tuhan. Aku menerimanya, Anda menerimanya, keluarga kita menerimanya, dan semua yang kita kasih menerimanya, dan tentunya kita sama-sama bahagia. Sama-sama bersuka cita, sama-sama kita untuk mensyukuri berkat Tuhan. Karena ada benteng kehidupan kita, menolak ajaran sesat itu. Menolak ajaran-ajaran yang mungkin mempengaruhi pola pikir kita untuk memuji nama Tuhan. Jangan sesat. Dan jangan sampai kita menyesatkan, hati-hati. Ada nyanyian sekolah minggu sedemikian. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya kan? Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Dan seterusnya. Dari sejak kecil juga kita sebagai orang yang percaya sudah dibekali dengan ajaran bahwasannya harus penuh dengan kehati-hatian. Harus memang betul-betul berlandaskan kebenaran dan juga sukacita kepada saudara-saudara kita. Agar tidak menjadi hal yang buruk bagi saudara-saudara kita. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kiranya apa yang sudah dipilih Tuhan engkau sebagai pengikutnya dan yang sudah diselamatkan, kita semua di sini tolong tetap dalam kehati-hatian agar yang bersama-sama dipilih, kita juga sama-sama menerima kemuliaan Allah. Sama-sama menerima berkat Tuhan, sama-sama dikuatkan dan sama-sama dihibur. Semakin hiduplah saudara-saudara dalam kebenaran firman Tuhan, baik secara lisan maupun secara tertulis, sebagaimana yang dikatakan Paulus. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang secara lisan ataupun tertulis, itulah yang menjadi pedoman hidup, pondasi yang paling utama untuk mengikuti Dia, membentengi hidup kita dari ajaran-ajaran yang mungkin merubah pikir kita dan merubah iman dan kepercayaan kita. Teguhlah dalam firman Tuhan, hiduplah bersama dengan Dia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, atas penyertaan-Mu yang kami terima hingga pada sore hari ini. Anugerah-Mu ya Tuhan yang selalu kami syukuri. Melalui nafas kehidupan, melalui kesehatan, melalui sukacita dari berbagai sumber yang Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Allah. Hingga pada saat ini kami juga tetap dalam hal yang luar biasa mensyukuri. Di mana pujian kami sampaikan di hari yang suci ini. Dalam ibadah kami. Terpujilah Engkau Tuhan
atas segalanya, atas semua yang Kau berikan kepada hidup kami masing-masing. Banyak doa, banyak pengharapan yang kami sampaikan kepadamu. Kiranya Tuhan menguatkan kami, membekali kami dengan firman-Mu agar kami kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan kami ini. Menghadapi ancaman-ancaman, menghadapi ajaran-ajaran yang mungkin bisa saja menyesatkan pikiran dan juga hati kami. Kami harus berdiri teguh bersama-Mu dengan Yesus Tuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu untuk sore hari ini. Kiranya menjadi pelita dalam kehidupan kami, yang berbagai macam kegiatan yang Kau sampaikan kepada kami. Ya Tuhan, kami berdoa kepada saudara kami yang Kau berikan kelahiran anak seorang putri, yaitu di keluarga Ivan Immanuel Manik, Inang Renova Boru Pandiangan. Kiranya anak yang Kau sampaikan di tengah keluarga mereka Engkau berkati, Engkau lindungi, supaya adik kami yang baru lahir bisa tumbuh dalam tumbuh iman yang kuat bersama dengan orang tuanya. Demikian ya Tuhan buat saudara kami Muhammad Aris Widodo dan juga Eni Yunita Boru Pardede yang akan melangsungkan pernikahan di hari Sabtu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih Tuhan dan anugerah Tuhan menyertai mereka. Jauhkan mereka dari segala penyakit, dari segala iblis dan godaan setan, supaya apa yang sudah mereka rencanakan berjalan dengan baik demi kemuliaan nama-Mu ya Allah. Ya Tuhan kami juga berdoa kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan iman keluarga Bapak Sintua Sihar Manurung yang sudah Engkau panggil untuk bersama-sama di sorga. Berkati istri dan juga anak-anaknya Tuhan, supaya mereka juga tetap hidup dalam iman kepercayaan yang teguh. Jangan sampai mereka goyah atas kepergian orang tua mereka. Demikian ya Allah, kami juga berharap dan bermohon kepadamu, Tuhanlah yang memberkati dan melancarkan segala program dan rencana pelayanan, khususnya perayaan puncak tahun kesehatan gereja-Mu, Gereja Kebenaran Lama yang akan dilaksanakan untuk hari Minggu ya Allah. Sebagai ucapan syukur kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami untuk bisa berpesta Gotilon. Tuhan, kiranya Engkau berikan hari yang cerah dan juga kedamaian dalam hati dan pikiran untuk para jemaat-Mu. Demikian ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segala acara dan kegiatan yang dilaksanakan oleh distrik yang dipimpin oleh Amang Preses kami. Kiranya berjalan dengan baik, menjadi berkat ya Tuhan bagi seluruh jemaat yang mengikutinya. Dan selalu Tuhan menjadi sukacita yang luar biasa dalam gereja-Mu HKBP. Demikian ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat mensyukuri atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang menerima tambah umur. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, panjang umur, agar mereka juga tetap mensyukuri dalam kesehatan dan juga dalam kesetiaan memuji dan muliakan nama-Mu. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, demikian juga para saudara-saudara kami yang memberikan ucapan syukurnya kepada gereja-Mu, karena mereka merasakan berkat-Mu yang luar biasa untuk kehidupan mereka. Tuhan, kabulkan setiap doa dan juga pengharapan mereka, dan juga setiap apa yang mereka inginkan sebagai landasan sukacita mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Terlebih ya Tuhan, kami sangat memohon untuk kesehatan yang berlebih yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang sakit, yaitu Nyonya Rotua Sarmawali Hutagalung Boru Panggabean, Dortri Aryaniade Boru Hutagalung, Mulo Ferdinand Sirait, Goster Sinaga,
Nyonya Sintua Dr. Andus Empar Dede Kartini Boru Naiborhu, Sintua Dr. Andus John Walta Sitindaun, Sintua Dr. Insinyur Haposan Panjaitan, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Sintua Joseph Tampu Bolon, Pinsar Napitupulu, Pendeta DP Panjaitan, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Saha Napitupulu, Sintua Insinyur MH Sihombing, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Serait, dan demikian juga saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkaulah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih yang menyembuhkan mereka. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu dan juga dengan kasih-Mu ya Allah. Beroleh tenaga yang baru, kesehatan yang baru, supaya mereka mencapai sukacita yang baru, panjang umur untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah kami dalam satu hari ini. Kiranya Engkau kumpulkan kami dalam persekutuan kami nantinya di hari-hari berikutnya. Dalam ucapan syukur kami, dalam doa kami, dan juga dalam pengharapan kami kepadamu ya Allah Tuhan kami. Yang kami hidupi dalam firman-Mu sebagai firman yang benar dalam hidup kami satu persatu. Dalam Yesus Kristus terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita sampaikan persembahan kudus kita kepada Tuhan dan kita bernyanyi. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera. Ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai marilah segera. Sungguh bagi kita kan senang. Bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang. Di rumah yang kekal. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Hai marilah kecil dan besar, Biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan benar. Hai mari datanglah. Sungguh bagi kita kan senang. Bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang. Di rumah yang kekal. musik saja memuji Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Janganlah kau lupa ia serta perintah kasihnya patuhi. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Sungguh nanti kita akan senang.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.